Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Ferizana Navia dengan NPM 22068269 dari kelas SISDM A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan panduan mengenai penggunaan modul Expense pada UDU versi 16. Oke, yang pertama kita akan membuat database baru dengan melakukan duplikasi database dari lab yang sebelumnya. Kita akan memberikan nama untuk database yang ini yaitu npm_expense. Berikut merupakan hasil dari duplikasi yang telah kita lakukan. Kemudian masuk pada bagian produk kategori, kita akan mengunjungi situs website terlebih dahulu yaitu UDU 16 UL Accounting Kit. Kemudian tekan tombol download for versi 16.0. Selanjutnya lakukan instalasi dengan ekstrak folder zip tersebut yang sudah di-download tadi ke folder on dari UDU yang kita simpan. Kemudian kita juga akan menambahkan dependensi. Nah, dependensi yang kita tambahkan yaitu base account budget serta base accounting kit. Dan selanjutnya, kita akan melakukan instalasi untuk modul expense, purchase, dan extract accounting terlebih dahulu. Yaitu pada bagian apps, ketika kita login sebagai administrator, kemudian pada bagian apps kita search untuk expense, kemudian purchase, dan modul accounting kit. Tampilannya itu sebagai berikut. Ketika sudah diinstal, maka statusnya sudah install. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai user administrator, kemudian mengubah akses modul expand pada setting sesuai dengan ketentuan soal dengan cara klik manage users, kemudian pilih employee yang akan diatur aksesnya, hak aksesnya, kemudian atur value dari field expense. Nah, sebagai berikut, untuk employee senior accountant, yaitu Atala, kita akan set expense untuk administrator, kemudian staff HR General Affair luar atau HANI sebagai tim approver, dan manager HR atau HANA sebagai tim approver, dan untuk employee kita yaitu Wisnu, expense-nya kita kosongin. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai user purchase coordinator atau Petra dan buat beberapa expand produk yaitu dengan cara akses modul purchase, kemudian pilih opsi produk, kemudian tekan tombol new. Lalu isi seluruh file sesuai dengan ketentuan soal. Itu pada halaman purchase, kita pilih bagian produk, kita tekan new. Berikut merupakan hasil yang telah kita tambahkan. Yang pertama yaitu produk penginapan, yang kedua yaitu tiket perjalanan, kemudian ada konsumsi, serta akomodasi kendaraan. Nah, ketika proses pembuatan expense produk itu pada yang sebelumnya, kita akan perlu untuk membuat expense account terlebih dahulu dengan ketentuan seperti soal, yaitu expense account, kita tambahkan untuk new, kemudian kita masukkan yaitu kodenya GA, NPM, kemudian account name-nya General Affair, kita masukkan seluruh ketentuan dari yang dibutuhkan. Nah, kemudian berikut merupakan hasil dari produk yang telah kita tambahkan. Terdapat akomodasi kendaraan, kemudian ada konsumsi, tiket perjalanan, dan penginapan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut sebagai login sebagai user staff HR General Affair luar atau HANI untuk membuat expense baru, yaitu dengan cara akses modul expense, kemudian pilih opsi My Expense, kemudian tekan tombol New. Selanjutnya, isi seluruh file sesuai dengan ketentuan soal. Yang pertama, kita akan menggunakan Happy Hotel sebagai kategorinya yaitu penginapan, kemudian tiket mau pesawat Jakarta-Makassar untuk jadi dia termasuk kategori tiket perjalanan. Nah, kemudian untuk taksi bandara, kategorinya yaitu akomodasi kendaraan. Selanjutnya untuk tiket pesawat Makassar-Jakarta, yaitu kategorinya tiket perjalanan. Yang terakhir yaitu makan malam Sushi Rock, untuk kategorinya yaitu konsumsi. Kemudian kita akan login sebagai user employee atau Wisnu dan membuat laporan atau expense report untuk semua expense yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ajukan laporan pengeluaran tersebut ke manajer user yaitu Winda dengan cara pilih My Report, kemudian tekan tombol New, isi file sesuai dengan ketentuan, kemudian submit to manager. Pada modul expense, kita pilih My Report, kemudian kita menambahkan isi perjalanannya itu namanya perjalanan dinas,
-2200608265, employee-nya kita set Wisnu, maka otomatis manajernya akan di-set yaitu Winda. Kemudian kita menambahkan beberapa expense yang telah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita submit. Kemudian kita akan login sebagai user manager HR atau HANA untuk menyetujui expense report yang telah diajukan oleh Wisnu sebelumnya, yaitu dengan cara akses modul expense, kemudian pilih expense reports, pilih laporan yang ingin di-approve. Nah, berikut merupakan tampilan dari report yang telah diajukan oleh Wisnu. Kemudian kita bisa tekan tombol approve, akan tampilannya sebagai berikut ketika statusnya sudah disetujui. Kemudian kita akan login sebagai user senior accountant atau ATALA untuk melanjutkan proses expense report dengan memasukkan report tersebut ke jurnal perusahaan atau post to journal entries. Itu pada halaman ketika sudah login sebagai ATALA, kemudian masuk pada report yang ingin dimasukkan ke jurnal, kemudian klik tombol post journal entries. Maka statusnya akan sebagai berikut tampilannya, yaitu statusnya sudah di-post. Nah, proses terakhir yaitu kita akan melakukan pencatatan pembayaran reimburse kepada karyawan karena perusahaan perlu membayar kembali pengeluaran yang telah dilakukan oleh karyawan sebelumnya sesuai dengan laporan yang telah diajukan tersebut. Yaitu caranya dengan tekan tombol register payment, kemudian isi field sesuai dengan ketentuan soal, kemudian tekan tombol create payment. Nah, pada bagian register payment kita masukkan beberapa hal. Nah, ketika dalam proses register payment ini kita perlu untuk menambahkan kita buat banknya dulu, itu namanya Bank SISDM dengan kodenya 695. Kemudian kita buat resip bank dengan tipe banknya itu Bank SISDM. Nah, jika proses pembayaran telah berhasil, maka akan terdapat tag paid pada report tersebut yang mana menandakan bahwa report expense tersebut telah dibayarkan atau diganti pengeluaran yang sebelumnya yang sebelumnya dilakukan oleh employee telah digantikan oleh perusahaan. Berikut merupakan log dari untuk expense yang telah dibuat. Nah, kemudian untuk visualisasi relasi tabel data yang terdapat pada modul expense melalui DB Visualization secara garis besar yaitu sebagai berikut tampilannya. Kemudian ketika ini saya pilih untuk HR expense, maka tampilan relasinya akan sebagai berikut. Nah, kemudian masuk ke bagian pertanyaan. Ini jelaskan perbedaan antara expense product dan expense. Jadi yang pertama, expense product merupakan produk yang dapat dicatat sebagai pengeluaran perusahaan. Biasanya ini digunakan untuk melacak pengeluaran tertentu seperti tiket perjalanan, akomodasi, atau konsumsi. Kemudian expense product ini memiliki atribut seperti nama, kategori, dan referensi internal untuk mempermudah pencatatan dan pengelompokan pengeluaran. Kemudian ada namanya expense. Expense itu merupakan transaksi yang mencatat pengeluaran aktual yang telah dilakukan oleh karyawan atau perusahaan. Expense biasanya terkait dengan satu atau lebih dari expense product. Jadi perbedaan dari keduanya yaitu expense product itu merupakan data statis yang digunakan untuk mendefinisikan jenis-jenis pengeluaran. Sedangkan expense adalah pencatatan dinamis yang merepresentasikan transaksi pengeluaran aktual yang dilakukan. Kemudian soal yang kedua, apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan dalam UDU apabila laporan persetujuan yang telah kamu ajukan itu ditolak oleh manajer kamu? Kemudian menurut kamu apa umumnya alasan pengajuan laporan ditolak oleh manajer? Nah, jadi langkah yang akan dilakukan apabila laporan persetujuan yang telah diajukan itu ditolak oleh manajer antara lain, yaitu pertama, kita akan login sebagai user yang mengajukan laporan pengeluaran, kemudian mengecek alasan penolakan yang diberikan oleh manajer di komentar atau catatan pada laporan yang telah diajukan sebelumnya. Nah, kemudian kita akan melakukan revisi terhadap laporan pengeluaran sesuai dengan instruksi manajer pada catatan atau komentar yang diberikan. Sebagai contoh, kita akan mengkoreksi nominal jika terdapat kesalahan, atau juga dapat menambahkan bukti atau dokumen pendukung yang dapat digunakan sebagai pelengkap atau pendukung untuk pengajuan pengembalian tersebut. Nah, kemudian kita akan mengajukan kembali laporan pengeluaran yang setelah kita lakukan revisi selesai dilakukan. Nah,
Kemudian alasan umum dari laporan, pengeluaran itu ditolak biasanya itu yang pertama, terdapat kesalahan data atau nominal yang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran. Kemudian yang kedua, bukti transaksi itu kurang lengkap atau tidak valid sehingga, perusahaan tuh belum yakin dengan, pengajuan pengeluaran yang dilaporkan. Kemudian pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kemudian soal yang ketiga, selain kegiatan perjalanan dinas untuk employee engagement dalam sebuah perusahaan, sebutkan 3 pengeluaran lainnya yang mungkin tercakup dalam pengeluaran divisi HR. Oke, yang pertama yaitu pengeluaran terkait pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu bisa berupa biaya untuk melakukan latihan soft skill, technical skill, atau sertifikasi profesional. Kemudian yang kedua yaitu rekrutmen, yaitu biaya untuk pengeluaran atau iklan lowongan kerja, biaya outsourcing, rekrutmen, atau perjalanan kandidat untuk melakukan wawancara, kemudian kesejahteraan karyawan, yaitu termasuk pemberian fasilitas kesehatan tambahan, kemudian subsidi transportasi atau voucher makan. Dan refleksi dari tutorial kali ini itu saya mempelajari perbedaan antara expense product, definisi jenis pengeluaran, dan expense yaitu transaksi pengeluaran, serta cara keduanya dikelola dalam modul UDU. Nah, hal ini memperjelas pengelolaan data terkait pengeluaran operasional secara terorganisir. Kemudian yang kedua, yaitu saya mempraktikkan konsep multi-user dengan simulasi melalui berbagai peran, seperti staff HR, kemudian manajer, dan akuntan. Hal ini memberikan gambaran nyata tentang alur persetujuan pengeluaran dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu saya belajar mengenai modul expand dapat terintegrasi dengan modul accounting di UDU, yaitu untuk menghasilkan journal entry dan mencatat pembayaran reimburse kepada karyawan. Nah, sekian panduan, kali ini terkait penggunaan modul expand pada UDU versi 16. Semoga yang saya paparkan dapat bermanfaat dan membantu. Terima kasih.